Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Diana Kadita dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada pertemuan kali ini, aku akan ngebahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Timbulnya penjajahan di Indonesia secara garis besar disebabkan oleh dua faktor internal, yaitu kondisi politik ekonomi dan sosial budaya. Sedikitnya, ada dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Nah, yang selanjutnya ada faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing yang berperan sebagai kaum pendatang mencari rempah-rempah yang bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Dan yang ketiga, ada kondisi penduduk Nusantara masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil sehingga sangat rentan dengan persaingan. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia ini bulat, tidak datar sebagaimana ajaran yang berkembang sebelumnya. Yang kedua, adanya masa Renaissance di Eropa yang ditandai oleh munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Yang ketiga, ada munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Dan yang terakhir, ada penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yakni perang salib dengan tujuan untuk menaklukkan orang-orang yang pernah mengalahkan mereka, yaitu orang-orang Islam. Pembahasan selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama itu ada perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Surjo Miharjo, tahun 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan tanam paksa atau Kulturstelsel oleh Van den Bosch tahun 1828, seorang gubernur jenderal kepercayaan Ratu Wilhelm I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Yang selanjutnya ada orang-orang yang menaruh simpatik atas penderitaan rakyat di Nusantara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Baron van Houvel, yang kedua ada Edward Douwes Dekker, yang ketiga ada Deventer Mr. van Deventer. A.K. Pringgodikdo 1991 membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yakni yang pertama ada pergerakan politik, yang kedua pergerakan sarekat sakerja, yang ketiga pergerakan keagamaan, yang keempat pergerakan wanita, yang terakhir adalah pergerakan pemuda. Tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orba yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Buruknya kondisi tersebut ditambah pula dengan perjalanannya era industrialisasi yang merambah kota maupun desa serta efek globalisasi yang kesemuanya telah menimbulkan kompetisi dalam berbagai aspek kehidupan. Di pembahasan yang terakhir, ada pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara.
Yang pertama itu ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua menanamkan nilai nasionalisme religius, yang ketiga membudayakan syara atau musyawarah, yang keempat memperjuangkan keadilan atau al-adalah, dan yang terakhir ada menjaga prinsip kebebasan atau al-huriyah. Mungkin itu saja akhir dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.